9 rahasia memahami perilaku manusia. Kamu pasti sering penasaran kenapa sih kita bisa berbuat atau bereaksi begini. Mulai dari hal-hal receh sehari-hari sampai masalah-masalah yang bikin pusing 7 keliling, kita pengen tahu apa sih yang bikin kita jadi kayak gini. Apa yang ngaruhin pikiran, perilaku dan hubungan kita sama orang lain. Pikiran manusia itu kayak labirin yang rumit banget. Di situ ada emosi, ketakutan dan bias yang saling berhubungan dan bikin kita jadi unik. Video ini bakal ngasih tahu kamu berbagai hal yang nentuin siapa kita dan gimana kita ngelihat dunia. Yuk, kita intip lebih dalam lagi apa sih yang bikin kita beda dari makhluk lain. Nomor 1, kebanyakan dari kita suka ngerasa nggak dimengerti. Di tengah-tengah hubungan manusia yang ribet, kadang kita ngerasa orang lain nggak ngerti kita banget. Bisa jadi karena kita nggak jago ngomong atau dengerin, bisa juga karena kita punya sudut pandang yang beda, atau karena pengalaman kita yang nggak sama. Ngerasa nggak dimengerti itu wajar kok. Banyak orang yang ngerasain hal yang sama. Kita bisa jadi lebih empati kalau kita ngerti perasaan ini. Kita bisa dengerin orang lain dengan baik, nggak buru-buru ngejudge, dan ngasih ruang buat mereka buat ngungkapin diri. Dengan begitu, kita bisa lebih ngerti satu sama lain. Nomor 2, ketakutan itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ketakutan itu salah satu emosi yang paling dasar yang kita punya. Ketakutan itu nggak kenal batas, nggak peduli kita dari mana, apa, atau siapa. Ketakutan itu warisan dari nenek moyang kita, yang harus bisa ngerasain dan ngadepin bahaya buat tetap hidup. Ketika kita ketemu sesuatu yang bikin kita takut, nyata atau enggak, tubuh kita langsung siap buat lawan atau lari. Ini namanya respon ketakutan, dan ini udah nempel di kita. Selama berabad-abad, bahaya mungkin udah berubah, tapi reaksi ketakutan kita tetap sama. Kita bisa jadi lebih sayang sama orang lain kalau kita ngerti bahwa ketakutan itu ada di semua orang. Kita bisa ngakuin bahwa kita sama-sama punya kelemahan yang bikin kita lebih dekat. Nomor 3, bias kognitif mempengaruhi penilaian kita. Bias kognitif itu salah satu hal yang bikin kita suka salah mikir dan salah ambil keputusan. Bias kognitif itu ada macam-macam, kayak bias konfirmasi yang bikin kita cuma mau denger yang sesuai sama pendapat kita. Atau efek anchoring yang bikin kita terpengaruh sama informasi pertama yang kita dapat. Kita harus sadar sama bias-bias ini biar kita bisa lebih kritis dan open-minded, nggak gampang terjebak sama kesalahan berpikir. Nomor 4, emosi itu pengaruhnya gede banget buat perilaku kita. Emosi itu yang ngasih warna buat hidup kita. Emosi itu bisa positif atau negatif, tapi pasti ngaruhin apa yang kita lakuin atau nggak lakuin. Kalau emosi kita positif, biasanya kita jadi lebih semangat, lebih peduli sama orang lain, dan lebih bahagia. Tapi, kalau emosi kita negatif, kita bisa jadi nggak rasional. Makanya, marah, takut, atau naksir bisa bikin kita jadi nggak waras. Contohnya kalau kita lagi marah di jalan, kita bisa jadi nggak mikirin bahayanya. Kalau kita lagi belanja, kita bisa jadi boros karena seneng. Kalau kita lagi takut atau cemas, kita bisa jadi nggak berani ngapa-ngapain. Dan kalau kita lagi jatuh cinta, kita bisa jadi nggak lihat sisi buruk dari gebetan kita. Kita harus ngerti apa yang bikin kita berbuat kayak gitu, biar kita bisa lebih pinter ngatur emosi dan lebih gampang ngadepin orang lain. Nomor 5, penolakan itu sesuatu yang sering kita lakuin. Penolakan itu pas kita nggak mau nerima kenyataan atau kebenaran yang susah. Ini cara kita buat ngejaga diri dari hal-hal yang bikin kita sakit hati atau stres. Penolakan itu kayak tameng buat kita kalau kita nggak siap ngadepin emosi yang berat dari situasi atau kenyataan yang susah. Penolakan itu bisa muncul dengan cara yang beda-beda, kayak nggak mau mikirin masalah yang lagi ngeganggu atau nggak mau ngakuin kebenaran meskipun udah ada buktinya. Kalau kita mau lepas dari penolakan, kita harus sabar dan jujur sama diri sendiri. Kita nggak boleh cuek sama emosi kita, tapi harus ngakuin, cari bantuan, dan ngeluarin perasaan kita pelan-pelan. Kalau kita ngerti bahwa penolakan itu sering kita lakuin, kita bisa lebih terbuka sama orang lain, dan lebih menerima dan mengerti mereka. Nomor 6, kita semua menginginkan ketenangan pikiran. Kita semua pengen hidup tenang dan damai, tanpa ada yang bikin kita stres, cemas, atau emosi. Tapi, nyatanya, ketenangan pikiran itu susah banget buat didapetin dan dipertahankan. Pikiran kita suka nggak bisa diem, selalu mikirin hal-hal yang bikin kita nyesel atau takut. Padahal,
Kita harusnya bisa nikmatin momen sekarang, nggak usah ribet sama yang udah lewat atau yang belum terjadi. Pikiran kita bisa jadi musuh kita sendiri kalau kita nggak bisa ngontrolnya. Kita harus belajar buat ngelihat situasi dengan lebih bijak, nggak terpaku sama masa lalu atau masa depan. Kita harus sadar bahwa kita punya tujuan yang sama, yaitu hidup bahagia. Kita harus bikin lingkungan yang mendukung kesehatan mental, biar kita bisa dapetin ketenangan pikiran buat diri kita dan orang lain. Nomor 7. Banyak yang nggak pede sama diri sendiri. Meskipun kelihatan oke dari luar, banyak orang yang sebenarnya nggak yakin sama diri mereka. Harga diri yang rendah biasanya disebabkan oleh hal-hal buruk yang pernah dialami, kayak dibully, dilecehin, atau ditrauma. Orang yang perfeksionis juga bisa jadi nggak pede karena mereka terlalu keras sama diri mereka, nggak mau ada yang salah. Media sosial juga bisa bikin kita nggak pede, apalagi kalau kita suka bandingin diri kita sama orang lain. Orang yang nggak pede biasanya suka ngejek diri sendiri, nggak percaya diri, dan nggak berani tantangan. Ini bisa jadi bumerang, bikin kita nggak sukses dan nggak bahagia. Tapi, jangan khawatir, harga diri bisa ditingkatkan kok. Kita bisa mulai dari merawat diri, berpikir positif, minta bantuan, bangun kepercayaan diri, dan mengejar mimpi. Kita harus ngerti bahwa banyak orang yang ngalamin hal yang sama, jadi kita nggak sendirian. Kita harus lebih ngerti diri kita dan orang lain, biar kita bisa saling dukung dan mengatasi masalah ini. Nomor 8. Kebanyakan dari kita susah nerima perubahan. Kebanyakan orang lebih suka ngikutin yang udah ada, nggak mau ganti-ganti. Kita udah terbiasa sama hal-hal yang stabil dan nggak berubah, yang emang udah ngebantu kita selama ini. Tapi itu bisa bikin kita nggak mau berubah, padahal perubahan itu penting buat kita. Kita bisa aja takut sama yang baru, atau males keluar dari zona nyaman kita, makanya kita susah nerima perubahan. Kita suka mikirin apa yang bakal kita ilangin, daripada apa yang bakal kita dapetin. Tapi, kita harus sadar bahwa perubahan itu ngasih kesempatan buat kita belajar, memperbaiki diri, dan berkembang. Kita bisa latihan buat lebih terbuka sama perubahan dan termotivasi sama kemajuan yang dibawanya daripada takut sama resikonya. Kita harus ngerti dan ngertiin perjuangan yang kita alamin, biar kita bisa lebih simpatik sama manajemen perubahan dan saling dorong buat ngadepin perubahan hidup yang pasti terjadi. Nomor 9. Orang tua mempengaruhi kita sepanjang hidup kita. Kita semua nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, terutama orang tua atau pengasuh kita. Hubungan sama mereka itu yang bikin kita jadi kita, ngaruhin perkembangan, harga diri, keyakinan, perilaku, dan kesehatan mental kita. Banyak penelitian yang udah ngebuktiin bahwa cara kita dibesarkan itu ngaruhin gimana kita nempel, ngatur emosi, dan berhubungan sama orang lain. Kita suka niru orang tua kita, baik yang baik maupun yang buruk. Sampai sekarang, cara kita ngomong sama diri sendiri dan ngehadapin masalah, itu masih berasal dari masa kecil kita. Orang tua kita itu udah ngecetak pikiran kita, baik dengan pujian, kritik, kontrol, atau perlakuan lainnya. Apa yang mereka lakuin dan omongin bisa terus ngaruhin pilihan dan perjuangan kita sampai sekarang. Kita harus ngakuin pengaruh ini biar kita bisa lebih ngerti diri kita, nggak bingung sama asal-usul kita. Kita juga harus sadar pentingnya jadi teladan yang baik, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat generasi selanjutnya. Pada akhirnya, kita bisa jadi lebih sadar sama kebiasaan kita, lebih baik sama orang lain, dan yang paling penting, lebih bahagia.